apa sih sebenarnya tips atau rahasia apa sih yang sebenarnya teman-teman perlu tahu kalau teman-teman ingin sekali keterima dalam program Magang Merdeka? Kita tuh tidak hanya seperti semangat social entrepreneur ya, kita tidak hanya berentrepreneur mencari profit, tapi kita juga memberikan dampak dan kontribusi bagi SDG. Kita berusaha untuk mewujudkan teman-teman mahasiswa ini bisa punya karya yang benar-benar sesuai dengan passion mereka. Halo Travelovers, selamat datang di Podsism atau Podcast Travel System series AADT. Ada apa di Travel System? Tentunya bersama dengan saya, Christian Anugrahgea, atau biasa dipanggil Tian. Jadi saya merupakan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, angkatan 2019. Dan tentunya di Travel System saya diamanahkan sebagai staf di divisi akomodasi STIP Batch 3. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian, Travelover. Saya nantinya akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa yang akan kita gali informasi mengenai program Kampus Merdeka itu seperti apa, kemudian program di STIP seperti apa, dan tentunya Travel System itu perkembangannya seperti apa. Nah, kalau minggu lalu kita sudah ngobrol banyak nih dan berdialog bersama dengan mentor dan juga menti yang lain yang mengupas perihal Magang Merdeka di STIP. Nah, tentunya setelah kita mengetahui magang di STIP itu seperti apa juga kerjanya, yang juga jalan-jalan, pastinya teman-teman travel lovers dimanapun saat ini berada itu pasti tertarik untuk magang bersama dengan kami di STIP. Nah, sekarang langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada Kak Desi. Jadi Kak Desi ini merupakan mentor dari divisi GRC GovRail sekaligus direktur dari Travel System. Langsung saja, halo, selamat malam Kak Desi. Halo, selamat malam. Oke, bagaimana nih kabar Kak Desi? Ya, baik sekali. Terima kasih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Desi sekarang kesibukannya apa aja Kak? Ya, kesibukannya sedang banyak di Travel System juga, terutama untuk Magang Merdeka serta mengurusi beberapa proyek dengan pemerintah. Dan juga tentu di satu sisi juga beberapa kali pembicara juga untuk atau pelatih atau trainer ya. Kemudian juga mengajar di universitas swasta di Indonesia, di Yogyakarta. Oke, Travelovers, ternyata Kak Desi ini sekarang lagi sibuk ya, berarti. Nah, kalau boleh tahu, setelah kita menjalani program magang kurang lebih 3 batch ya Kak di Travel System ini, tentunya Kak Desi sudah banyak mendapatkan pengalaman maupun insight yang begitu banyak. Nah, setelah kita mengetahui itu, mungkin Kak Desi bisa menjelaskan ke teman-teman Travelovers yang saat ini menyaksikan Podsism pada kesempatan kali ini. Mungkin Kak Desi bisa menjelaskan, memberikan sedikit gambaran detail mengenai tugas dari mentor maupun peserta dari STIP itu sendiri selama di Travel System. Oke, terima kasih. Jadi STIP atau Sustainable Tourism Internship Program itu sengaja kita bikin dari batch 1 untuk bisa menghasilkan yang kita sebut sebagai Youth Champion. Yes. Ya, atau para pemenang-pemenang muda yang mereka bisa menjadi penggerak dan memahami isu tentang pariwisata berkelanjutan atau in generalnya adalah Sustainable Development Goals, yang mana di situ ada 19 poin ya yang ingin dikembangkan oleh seluruh dunia untuk menjadikan dunia ini lebih baik gitu ya. Dan kita ingin memberikan pengalaman itu tidak hanya berupa teori saja, tetapi teman-teman benar-benar terlibat di lapangan, merasakan dinamika, #jalan-jalan ya. Yes. Dan juga merasakan bagaimana sih sebenarnya Sustainable Development Goals di Indonesia itu tidak mudah untuk dicapai karena di lapangannya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngerti gapnya. Dan kemudian harapan kami karena teman-teman ini waktu mudanya sudah mendapatkan Sustainable Development Goals issue dan juga sudah terlibat dalam berbagai kegiatan yang kemudian tadi ya melihat gap yang ada di lapangan, maka teman-teman ini bisa suatu saat memberikan solusi pada saat mereka nanti sudah bekerja atau berkarir di masa depan. Mereka bisa berkontribusi
untuk aspek SDG. Jadi misalnya nanti Mas jadi presiden atau jadi menteri gitu ya, atau jadi apapun, ketika membuat kebijakan, membuat bisnis, bekerja untuk organisasi, aspek-aspek SDG itu dipikirkan gitu. Oke, berarti poin intinya itu teman-teman travelovers adalah keberlanjutan. Betul. Oke, Kak Desi. Nah, setelah Kak Desi sudah menyampaikan mengenai travel system itu seperti apa, kemudian program Kampus Merdeka itu seperti apa di travel system, ternyata dinamikanya itu banyak ya. Dan tentunya di sini saya mau tanya-tanya dulu dong Kak, secara detail mungkin Kak Desi bisa menyampaikan secara detail juga begitu. Nah, pertanyaan pertama dari teman-teman travelovers, nah bagaimana ceritanya sih Kak Desi bisa kepikiran dan juga setuju untuk membuat travel system itu dan sekarang telah menjabat sebagai Direktur Business and Development dari Travel System itu sendiri. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari awal mulanya memang konsep travel system sendiri kan orang mikir travel system sebenarnya apa? Sebenarnya di travel system sendiri itu kita adalah sebuah bisnis yang ingin mewujudkan pariwisata berkelanjutan dengan berbagai stakeholder di pariwisata berkelanjutan itu sendiri. Jadi kita ingin menggandeng banyak stakeholder di situ. Nah, bisnis core kita itu sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama itu adalah konsultan. Ya, di dalam konsultan itu kita ada trainingnya juga gitu ya, atau kita membuat kajian misalnya konsultan, atau menjalankan sebuah program dari bisnis atau government gitu ya misalnya, karena kita fungsinya konsultan kan biasanya ada 3 aspek itu ya, training atau conducting atau the last one itu researching gitu. Nah, yang kedua itu adalah core business yang kedua itu adalah media production, atau di sini kemudian diwujudkan dalam satu divisi namanya divisi digital gitu ya. Divisi ini berfungsi untuk membuat produksi-produksi media, baik itu promosi maupun media sosial media ya, bagi stakeholder yang terlibat di dalam pariwisata berkelanjutan, dan kita menawarkan bisnis itu kepada klien-klien ya, bisnis ataupun pemerintah. Yang ketiga itu core bisnisnya adalah tour sebenarnya. Jadi tournya itu ada sustainable tour ya, mungkin kita juga punya social entrepreneurship tour, dan juga kita juga ada virtual tour misalnya. Nah, dan itu diwujudkan dalam beberapa divisi di STIP begitu. Jadi kepikirannya gimana? Kepikirannya adalah bahwa awal mula kita berangkat itu kita melihat bahwa memang kita kalau hanya bergerak di bidang pariwisata saja itu sudah banyak. Tapi kalau pariwisata berkelanjutan pada saat itu 2019 itu belum banyak yang ngomongin itu gitu ya. Baru akhir-akhir ini itu memang banyak pemerintah yang mulai aware dengan pariwisata berkelanjutan karena ada isu soal future tourism ya, UNWTO bilang soal itu, atau UNWTO ngomongin revitalisasi pariwisata dan seterusnya. Jadi itu aspek-aspek sustainability sebenarnya. Cuma belum banyak yang kemudian concern bahwa sustainable tourism itu harus diwujudkan, dan untuk mewujudkannya itu jauh banget ternyata standarnya, sampai ke tidak hanya level sebuah destinasi itu bagus dan laku ya, tapi sampai kepada level bagaimana kita mencoba untuk memperjuangkan destinasi itu menjadi misalnya punya energi terbarukan, punya waste management, water management, mereka peduli pada difabel. Nah, itu kan banyak banget layernya sebenarnya. Jadi perjalanannya itu bisa panjang gitu. Seperti itu sih gambarannya. Oke, Kak Desi. Nah, travelovers setelah disampaikan Kak Desi bahwasanya perjalanannya itu panjang, pasti ada dong Kak mungkin susah senangnya menjadi business and development dari travel system itu, mungkin bisa diceritakan sekilas Kak susah senang yang sudah Kak Desi rasakan hingga sampai saat ini. Jadi susah senangnya tentu susahnya dulu ya. Susahnya adalah kita harus selalu berpikir bahwa bisnis itu harus berjalan ya, gimana caranya kita aspek profitnya harus kita pikirkan, aspek gaji karyawan dan seterusnya itu harus kita pikirkan juga. Kalau susahnya ya, senangnya adalah bahwa kreativitas kita atau ide-ide kita tuh nggak dibatasi. Dan karena ini bisnis yang tidak hierarkinya nggak banyak gitu ya, lebih mudah untuk kita processing ideas dan untuk compiling idea. Kita bisa kesini, kita bisa kesini, kita bisa coba ini.
Jadi banyak. Limitnya hanya kalau kita capek aja. Oh iya. Tapi other than that sebenarnya kita nggak punya limit untuk mewujudkan sebuah ide. Itu sih yang sebenarnya bikin senang. Oke, kalau mungkin bikin senangnya pasti ada kendala ya Kak. Kendala ataupun masalah selama program STP ini berlangsung ataupun di perusahaan itu seperti apa. Mungkin bisa diceritakan juga kendala yang sudah Kak Desi alamin nih sebagai director dari Travel System itu sendiri. Kendala yang utama pasti ketika bisnis itu baru gitu ya, atau waktu awal muncul adalah memperkenalkan kita. Apalagi core bisnis kita ada 3 gitu. Jadi kita nggak bisa memperkenalkan oke, kita tuh adalah A atau kita tuh adalah B, kita tuh adalah A, B dan C gitu. Jadi susah juga untuk kemudian menentukan positioning kita mau ngomong kita tuh apa dan siapa. Jadi lebih mudah kita ngomong kita adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang pariwisata berkelanjutan gitu. Dan sebenarnya akan lebih mudah kita ngomong konsultan karena tour sendiri juga ada konsultannya, media production juga ada konsultannya gitu. Jadi kita bisa ngomong bahwa kita lebih cenderung kalau kita bisnisnya apa ya kita adalah consultant gitu. Seperti itu. Oke. Nah, Kak Desi ini sudah lumayan panjang kita ngobrol ya. Nah, travel lovers yang ada dimanapun saat ini sangat menarik banget ya setelah kita mengetahui secara mendetail mengenai travel system itu seperti apa, mulai dari keluh kesahnya hingga menjadi kendala yang mungkin pernah dialami. Pastinya setiap orang sering mengalami itu ya Kak, apalagi kalau misalnya perusahaan kita itu perusahaan yang baru, perlu butuh banyaknya penyesuaian yang berkembang saat ini. Nah, setelah kita mengetahui, apalagi sekarang sudah ada STIP batch 3 sampai batch 3 begitu Kak Desi, dan tentunya Kak Desi sekarang diamanahkan sebagai mentor di divisi GovRail. Mungkin nanti bisa dijelaskan Kak Desi agar teman-teman travel lovers yang dimanapun saat ini bisa lebih mengetahui mengenai program magang di STIP Travel System. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, karena Kak Desinya sudah menjelaskan, gimana sih Kak Desi melihat anak-anak yang mungkin saat ini bakal keterima di Magang Merdeka, dan bagaimana mungkin kriteria atau kualifikasi yang diperlukan dari perusahaan travel system itu sendiri untuk menggait peserta-peserta magang hendak mendaftar di program STIP. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat ini yang paling penting ya teman-teman sebenarnya. Jadi betul. Jadi administrasinya harus lolos dulu. Kalau kita bicara administrasi, hal yang pertama kita lihat itu tentu adalah syarat-syarat administratif kayak misalnya berapa sih yang akan dikonversi SKS-nya dan seterusnya gitu ya. Dan juga yang kedua itu adalah dari aspek CV. Nah, jadi teman-teman harus build up CV-nya itu benar-benar meyakinkan dan juga padat karya gitu ya, karena seringkali mahasiswa ya karena dia kupu-kupu doang maka dia nggak bisa padat karya gitu. Padahal yang mau kita cari itu adalah ini punya experience gak sih? Karena kalau kita bicara IPK, kita di travel system kayaknya loh kalau GovRail itu setahu saya di atas 3,6 semua. Bukan karena kita syaratnya di atas 3,6, tapi karena yang bagus-bagus itu udah ke cover di angka 3,6 ke atas gitu loh. Jadi kalaupun misalnya teman-teman di bawah 3,6 nggak masalah, tapi CV-nya bagus gitu loh. Nah jadi CV-nya harus bagus. Nah yang membuat CV bagus adalah satu itu padat karya tadi. Yang kedua itu nggak usah kebanyakan bunga-bunga gitu ya, tapi intinya aja dan teman-teman bisa menunjukkan aktivitas, verb-nya, kata kerja dan angkanya berapa. Jadi misalnya saya memproduksi 5 video yang dipakai oleh universitas, misalnya itu kan kelihatan angkanya gitu ya. Jadi itu padat karya. Nah yang ketiga kalau udah biasanya teman-teman akan dipanggil. Nah ketika dipanggil wawancara nih, nah wawancara kan itu juga wawancara ratusan gitu. Nah jadi gimana caranya? Tentu yang pertama adalah datang on time ya, itu udah impresi pertama. Lalu yang kedua kita bisa menunjukkan apa sih gitu ya kontribusi kita kepada perusahaan itu yang paling penting. Kontribusi kita apa? Bukan aku tuh bagus atau enggak, bukan. Karena banyak peserta yang pada akhirnya fokus kepada kenapa aku bagus, bukan kenapa aku cocok dan bisa berkontribusi untuk perusahaan. Itu yang paling penting. Jadi kita banyak menyeleksi nih anak-anak gitu, wah bagus, ya dia cerita saya ini begini, saya ini begini, ya tapi apa kecocokannya dengan perusahaan? Nah, gitu. Jadi itu 2 hal yang menjadi tips penting untuk teman-teman kalau mau keterima magang merdeka di perusahaan apapun gitu.
Kalau teman-teman bisa mewujudkan dua hal itu, yang pertama tadi dari CV yang padat karya dan ada unsur tadi angka dan kata kerjanya dan tempatnya di mana secara spesifik. Lalu yang kedua itu wawancara, teman-teman bisa mewujudkan tadi ya, yang penting tadi adalah apa kecocokan saya untuk perusahaan, kontribusi saya untuk perusahaan saya bisa apa, niat saya untuk perusahaan apa, kemungkinan besar teman-teman akan keterima. Oke, Travelovers, dan tentunya setelah disampaikan oleh Kak Desi nih, mulai dari proses seleksinya, mulai dari seleksi administrasi Mbak Desi, kemudian ada juga seleksi wawancara. Apakah berikutnya itu langsung keterima atau bagaimana Kak? Apakah masih ada pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk ditentukan sebagai peserta magang? Betul, kalau itu ada lagi. Jadi biasanya kalau sudah oke, ini anak bagus gitu. Ya. Kita juga akan melihat, karena ini udah batch 3 ya, kita akan melihat universitasnya atau prodinya pertama. Karena kita berpengalaman nih di prodi sebelumnya, prodinya mungkin mempersulit gitu ya. Jadi kalau prodinya itu mempermudah, tentu kita akan lebih welcome. Oh, ini anak prodinya itu mempermudah gitu. Jadi kita akan lebih welcome kepada mereka untuk ya udah nih, kita nggak akan bermasalah kok administrasinya nanti gitu. Jadi itu juga salah satu pertimbangan lain, dan itu sebenarnya pertimbangan terakhir setelah anaknya sudah kita ketahui bahwa dia bagus. Baru kita lihat, oh ini anak dari universitas ini, prodi ini. Waduh, ini agak susah nih, waktu itu aku ketemu Kak prodinya, ditanya-tanya gini gitu ya. Gimana ya, worth it nggak ya? Oke, kayaknya worth it deh. Oke, nggak apa-apa kita perjuangkan, atau oh kayaknya nggak worth it, ya udahlah kita lepas gitu. Seperti itu sih. Oke, Kak Desi. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya untuk ikut program magang terkhususnya di STIP ini harus memang sesuai dengan keinginan dari perusahaan itu sendiri, kemudian disesuaikan dengan akademik kampus masing-masing peserta itu ya, Mbak. Betul. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui teman-teman travel lovers, yaitu pengalaman yang paling penting, kemudian kontribusi apa yang akan teman-teman berikan ketika sudah diterima sebagai peserta. Nah, tentunya ini juga sejalan dengan visi dan misi yang akan diwujudkan oleh perusahaan, terkhususnya Travel System itu sendiri ya, Kak Desi. Oke. Nah, mungkin setelah Kak Desi sudah menyampaikan bahwasanya program magang itu tips and triknya itu dari STIP sebelumnya, mungkin bisa disampaikan juga gimana sih dinamika pesertanya itu selama program magang, apakah ada yang bermasalah ataukah semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin bisa teman-teman travelers dimanapun saat ini berada mungkin bisa mengetahuinya, Kak. Ya, dinamikanya itu ini juga terkait dengan dinamika di perusahaan lain juga ya, karena kan kita ada satu grup nih yang dengan perusahaan lain juga. Isu yang sering terangkat itu adalah bagaimana mahasiswa berusaha membagi waktu. Itu isu yang paling penting. Betul. Karena kita dari mitra itu kita kan tidak bisa mengontrol apakah mahasiswa skripsi atau masih ngambil kuliah atau enggak. Memang ada satu kebijakan bahwa tidak boleh misalnya sama sekali kuliah, atau kemudian ada perubahan revisi, oke boleh tapi maksimal 4 SKS gitu ya, sampai yang terakhir itu skripsi oke lah masih boleh kalau skripsi karena nggak harus masuk kelas gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan itu, tapi kadang mahasiswa mencoba untuk membuat excuse gitu bahwa saya lagi ini nih, jadi saya nggak bisa magang gitu. Padahal kalau menurut Mas Menteri kan, ya kamu harus mengutamakan magang karena aku memberikan kamu 20 SKS gitu. Tanggung jawab ya. Betul. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana mahasiswa atau teman-teman yang nanti ikut magang Merdeka ini bisa untuk membagi waktunya gitu, apapun itu gitu ya. Kadang-kadang malah ada yang tiba-tiba terima job dari dosennya gitu ya, padahal kan sebenarnya dia sedang dalam kontrak ini. Jadi ini juga sesuatu yang penting untuk mahasiswa, bagaimana cara dia membagi waktu gitu. Itu isunya lebih ke situ sih. Ke situ ya, lebih ke tanggung jawab kitanya itu ya. Betul. Apalagi kita ini di bawah langsung oleh kementerian yang sudah memberikan kita fasilitas mulai dari fee dan sebagainya ya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak Desi. Nah, saat ini kan Travel System sudah berjalan kurang lebih 4 tahun ya, semenjak dari tahun 2019. Nah, mungkin fokus utama dari Travel System itu adalah, kalau kita ketahui, adalah sustainable tourism, pariwisata. Nah, kenapa sih mungkin Kak Desi selaku direkturnya itu bagaimana melihat peluang sehingga bisa berkecimpung dalam sustainable tourism itu? Mungkin bisa dikulik sedikit, Kak? Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, jadi pariwisata berkelanjutan itu proyeknya panjang dan banyak sebenarnya.
SDG sendiri kan ada 19 tuh, Ya. mulai dari kepemimpinan berbasis gender, ya, poverty reduction, Ya. water management, circular economy, banyak lah pokoknya gitu ya, banyak 19 itu. Jadi kita bisa banyak bermain di berbagai macam sektornya itu gitu untuk pariwisata gitu. Jadi kita bisa mewujudkan misalnya pariwisata destinasi berbasis renewable energy gitu ya, isunya banyak gitu. Jadi nah mulai dari utara selatan lah ya, banyak banget. Nah itu jadi kita melihatnya di situ gitu. Dan kalau kita pilih salah satu sektornya, kita tuh tidak hanya seperti semangat social entrepreneur ya, kita tidak hanya berentrepreneur mencari profit, tapi kita juga memberikan dampak dan kontribusi bagi SDG gitu. Oke, travel lovers dimanapun teman-teman sekarang berada, tentunya ketika kita pun ikut program magang, ini banyak mendapatkan benefit yang bukan hanya terhadap diri kita, tetapi kepada orang-orang di sekitar juga. Kemudian tunggu apa lagi, jangan ragu nih buat teman-teman travel lovers yang akan mendaftarkan diri di program magang STIP Batch 4, kami tunggu. Nah, mungkin langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kenapa travel system bisa bertahan, Kak, sampai sekarang ini? Apalagi sekarang sudah sampai batch 3 dan sekarang rencananya mau dilanjut ke batch 4. Iya, dan batch 4 ini juga kita lihat dinamikanya itu ternyata juga ada opsi bahwa ada kerjasama yang bisa dilakukan dengan perguruan tinggi, terutama mereka yang welcome dengan kita juga. Jadi yang namanya magang Merdeka Mandiri. Nah itu nanti juga ini spill ya, jadi nanti banyak spill nanti spill di detik ya Kak? Spill ya. Okay. Akan banyak yang disebut sebagai magang Merdeka Mandiri atau studi independen mandiri. Nah jadi nanti gimana itu, nah silakan nanti menghubungi Travel System seperti apa. Tapi yang jelas kenapa ini bisa bertahan, yang pertama kalau dari aspek bisnis ya, kita punya 3 core bisnis gitu ya. Jadi kalau satu nggak jalan, kita masih punya 2 yang lain gitu. Atau 2 nggak jalan, kita masih punya 1 lah gitu ya. Jadi ada 3 core bisnis yang berputar di area itu. Lalu yang kedua, kenapa bertahan di batch 1, batch 2, batch 3 dan kemungkinan akan batch 4, baik itu program mandiri maupun magang merdeka dari pemerintah ya, kita nggak tahu seperti apa. Tapi alasannya adalah bahwa kita berusaha untuk mewujudkan teman-teman mahasiswa ini bisa punya karya yang benar-benar sesuai dengan passion mereka yang mereka apply awal itu di divisi masing-masing. Kita harapannya itu sih. Jadi akhirnya kita bisa mewujudkan itu bersama dengan teman-teman magang merdeka ya. Tentu tidak semuanya sempurna ya, pasti ada kelemahan-kelemahannya juga, tapi kami sangat berharap teman-teman ini bisa kita ini menjadi sandbox ya teman-teman. Jadi kalau bayi itu kan kalau dikasih sandbox, dia kalau jatuh kan nggak terluka banget ya. Nah ini sandbox, jadi sebelum teman-teman masuk ke hutan industri gitu ya, atau masuk ke dunia yang benar-benar kejam gitu, dunia pekerjaan yang benar-benar akan tanggung jawabnya sangat besar, di Travel System ini teman-teman akan ada di satu sandbox gitu, yang memastikan teman-teman bisa bekerja dan mungkin membuat kesalahan gitu ya, tapi kita juga bisa memberikan toleransi gitu ya. Jadi intinya bahwa kita sebagai sebuah perusahaan juga ingin teman-teman tuh bisa punya wadah untuk bereksperimen, punya ide dan diwujudkan idenya, dan ada sandboxnya. Itu sih gambarannya. Oke, travel lovers, ternyata setelah Kak Desi sudah menyampaikan perjalanan panjang hingga sampai bertahan di tahap batch 3 ini, tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah kalau misalnya kita bayangkan ya teman-teman. Dan tentunya banyak project-project yang sudah dikerjakan, banyak juga hal menarik, kesan-pesan yang sudah didapatkan. Tentunya ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga, terutama bagi travel systemnya itu sendiri, terkhususnya ke Kak Desinya. Nah, karena kita sudah banyak nih sesi pertanyaan ke Kak Desi, supaya lebih hidup lagi suasananya, kita mau main kartu dulu nih Kak. Jadi kartunya ini adalah kartu dialog. Jadi nanti Kak Desi milih salah satu kartu yang akan saya putar. Nanti Kak Desi pilih satu kartu saja untuk dijawab dan juga disampaikan ke teman-teman travel lovers saat ini. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, ini bisa dipilih Kak. Oke, teman-teman travel lovers, ini sudah dipilih Kak Desi. Mungkin bisa ditunjukkan dulu ke kamera. Nah, oke.
Oke, langsung saja Kak Desi baca. Oke, pertanyaannya adalah menikah karena cinta Ya. atau menikah karena kita merasa pasangan kita adalah yang kita butuhkan walaupun tidak cinta. Ceritain, waduh, susah ini Susah ya? jawabannya ya. Oke. Kayaknya menikah karena cinta ya. Nah. Itu udah sih ya, menikah karena cinta. Itu jadi nanti apa ya? Aku udah menikah nih ceritanya. Jadi Yes. menikah karena cinta menurutku ya, karena pada menikah karena cinta itu sudah mendefinisikan banyak sih dinamikanya. Jadi menikah pasangan itu kan ada yang complementary ya, ada substitute, ada superior inferior, jadi ada banyak dinamika pasangan kalau menurut aku. Jadi cinta itu sebenarnya ya nanti itu yang akan membantu proses dinamika itu, kamu mau yang lebih ke komplement satu tim gitu ya, atau bukan satu tim gitu, yang satunya ngapain, yang satunya ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga gitu ya, yang satunya misalnya lebih kemana, yang satunya kemana, itu juga bisa. Jadi menikah karena cinta. Oke, karena teman-teman, karena pertanyaannya ini tadi cukup dalam banget, makanya ini kita pilih satu kartu lagi deh. Apakah ini memang deep banget atau enggak? Sebentar Kak, saya putar dulu. Sering-sering bisa dipilih. Oke. Random ya? Iya. Oke. Aku Oke. nggak tahu apa itu. Langsung dibacakan aja, Kak. Aduh, menikah lagi. Jika percaya takdir dan kamu ditakdirkan menikah dengan orang baik yang tidak kamu cintai, apa yang akan kamu lakukan? Aduh, susah banget. Ini kan jawabannya sama kayak yang tadi ya. Coba satu lagi deh. Oke, satu lagi. Mungkin bisa dipilih. Ini galau semua ya? Galau semua ya. Udah. Oke. Jangan sampai menikah lagi loh. Tapi semua tentang sayang-sayangan. Ini juga nih. Jika di hadapanmu adalah orang yang kamu sayang, berikan satu kalimat yang ingin kamu katakan. Oke, aku jadi malu nih. Satu kalimat. Kamu. Satu kalimat ya? Iya. Gampang kalau ini. Aduh, saya tutup dulu nih. Kamu udah makan belum ya? Aduh, saya meleleh. Udah gitu doang. Oke, gitu doang ya. Ya, Travel Lovers, kita sudah seru-seruan bareng nih sama Kak Desi. Ternyata 3 pertanyaan itu memang khusus cinta. Kayaknya memang lagi suasana berbunga-bunga ya kan? Hujan lagi nih. Hujan lagi, aduh. Enak banget buat tidur nih kayaknya ya. Kak Desi udah makan belum? Aduh. Belum ya, enggak. Aduh. Oke, teman-teman Travel Lovers, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast, dan tentunya banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan, mulai dari program magang itu seperti apa, tips and triknya, dan sekarang saya mau tanya dulu dong Kak, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman Travel Lovers kesan, pesan, dan juga harapan buat teman-teman supaya bisa mendaftar di program STIP Batch berikutnya. Halo teman-teman, jadi saya Desi dan kebetulan saya di Business Director ya di Travel System, dan bagaimana cara atau tips ya, lebih ke tips bagaimana untuk bisa masuk di Magang Merdeka. Saya mengharapkan teman-teman semua itu yang pertama tentu semangat ya untuk mendaftar gitu. Lalu yang kedua tentu selalu menunjukkan bahwa teman-teman itu memang punya kapabilitas di luar dari kelas saja. Jadi ada aktivitas padat karya, dan yang kedua adalah gimana kontribusi teman-teman ke perusahaan gitu. Itu aja sih. Oke. Closing statement. Oke, closing statementnya untuk teman-teman semua, saya berharap teman-teman yang nonton video ini, nonton podcast ini, itu benar-benar bisa tercerahkan dan juga bisa, meskipun tidak tergabung dalam Magang Merdeka atau tergabung ya, bisa terus melanjutkan semangat untuk berkontribusi bagi Sustainable Development Goals melalui karya teman-teman apapun itu, sebab dunia ini di masa depan akan dibangun karena kamu yang muda. Ya, tentunya Travel Lovers, kami tunggu di program STIP berikutnya. Nah, setelah kita mendengarkan harapan dan juga closing statement dari Kak Desi, jujur ini saya merasa sedih banget ya Kak, karena ini programnya sebentar lagi selesai dan tentunya akan dilanjut oleh
teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa terus pantengin media sosial dari Travel System, terkhususnya program podcast ini. Nah, tidak terasa kita sudah di akhir banget ini Kak Desi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman travel lovers yang sudah menyaksikan kegiatan podcast system ini. Dan terutamanya saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Desi yang sudah meluangkan waktunya kepada kita pada kesempatan kali ini. Mungkin harapannya para wisata di Indonesia itu agar tetap berlanjut dan tentunya lebih ramah lingkungan, agar kita juga bisa sama-sama menjaga lingkungan hidup kita ini dan bisa nanti dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Begitu Kak Desi. Nah, sekali lagi saya Christiana Nugrahgea mengucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf juga apabila ada pengucapan kata, kalimat yang salah. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you! See you!